Oke, shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dan terkait dengan berita yang kemarin viral itu tentang siswi Kristen atau yang non-muslim diwajibkan untuk mengenakan hijab di salah satu SMK negeri yang ada di Padang. Selain dari banyak orang yang sudah memberikan komentar, ternyata Komnas HAM juga memberikan respon. Dan sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen di sini, judul beritanya adalah dugaan siswi Kristen di SMKN 2 Padang diminta berjilbab, Komnas HAM yang bersalah bakal ditindak. Nah, ini dirilis Sabtu 23 Januari 2021 12.27. Nah, kemudian teman-teman, tadi saya juga cek di berita yang lain. Di sini judulnya adalah Komnas HAM tegaskan sekolah yang wajibkan siswi non-muslim di Padang pakai jilbab tak perlu disanksi, katanya seperti itu. Ini juga dirilis Sabtu 23 Januari 2021 jam 10.25 WIB. Nah, kemudian alasannya dijelaskan di sini. Jadi menurut Komnas HAM, jadi hanya perlu diberi pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat saja, kata dia ya. Kemudian dijelaskan juga di sini, namun BK mengatakan pemerintah harus bertindak agar hal serupa tak terjadi atau tak terulang kembali. Salah satunya dengan memberi instruksi tegas. Oke lah, tidak apa-apa seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada himbauan dari pihak Komnas HAM. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus membuat kebijakan. Nah, teman-teman sekalian, itulah penjelasan dari pihak Komnas HAM. Dan tadi saya coba searching teman-teman, kira-kira beritanya apa aja nih terkait dengan respon Komnas HAM. Ini di Warta Kota. Di sini dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan juga sudah kontak Komnas HAM dan menyampaikan 3 poin utama. Nah, ini menarik teman-teman. Di sini pertama, tidak ada pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah untuk siswi yang tidak beragama Islam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pagi atau kemarin ya, padahal kan jelas-jelas menurut atau sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh yang kalau tidak salah itu adalah wakil kepala sekolah ketika orang tua dari siswi ini bertanya apakah ini berupa himbauan ataukah kewajiban, si bapak yang menjawab itu secara tegas mengatakan bahwa ini adalah kewajiban. Itu kan karena ada aturannya katanya. Teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya, itu sudah ada teman-teman. Kemudian di poin keduanya adalah revisi peraturan yang tidak sesuai. Oke. Puji Tuhan ya. Pihak yang bersalah akan ditindak, itu katanya. Kemudian di bawah sini itu dijelaskan bahwa menurut BK ini pihak SMK N2 Padang sudah mengakui kesalahannya dan minta maaf. Oke. Nah, sekarang teman-teman, tadi saya coba searching lagi, berita baiknya adalah ini judulnya Komnas HAM, Kepala SMK Padang sudah cabut aturan wajib jilbab. Oke ya, jadi puji Tuhannya, bagi saya sih sebenarnya kalau misalnya diterapkan untuk siswi-siswi yang memang pada dasarnya adalah beragama Islam, ya itu kan sah saja, silakan saja menurut saya. Yang penting adalah jangan kemudian aturan tersebut juga diterapkan atau diberlakukan kepada orang-orang yang seperti siswa-siswinya beragama Kristen, beragama Hindu, Buddha, Katolik dan segala macamnya. Ya, harusnya aturan-aturan terkait dengan keagamaan itu kalau di sekolah penerapannya memang mesti hati-hati ya, karena apalagi ini kan sekolah negeri. Sekolah negeri yang mana berarti asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, kemudian selain daripada itu, ini juga Pak Abu Janda atau Pak Permadi aktivis itu sudah memberikan respon. Katanya di sini sih, Imam Syuhada minta maaf Abu Janda, saya yang muslim aja jijik lihatnya apalagi non muslim. Oke teman-teman sekalian, itulah berita akhirnya terkait dengan respon Komnas HAM. Yang penting di sini sudah sangat jelas bahwa Komnas HAM merekomendasikan agar pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud harus membuat kebijakan atau instruksi untuk sekolah ini atau institusi pendidikan ini pada dasarnya harus berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, karena ini adalah sekolah-sekolah negeri yang memang seperti yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang lain juga, ini kan sekolah negeri. Dan harusnya aturan yang dipakai, aturan yang berlaku di bangsa ini, bukan aturan agama tertentu saja. Jadi pada akhirnya teman-teman, kita doakan saja. Tapi puji Tuhannya, berita yang baiknya itu adalah ini, kalau benar ya, berita baiknya adalah Komnas HAM sampaikan bahwa kepala sekolah SMK di sana tuh Padang sudah cabut aturan wajib jilbab. Puji Tuhan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan kemarin tadi juga saya dapat satu berita ini teman-teman, saya tidak sertakan di sini.
Katanya sih siswi yang kemudian menjadi viral ini karena orang tuanya tidak setuju untuk menggunakan jilbab di sekolah. Dari pihak sekolah sudah menyampaikan bahwa siswi tersebut boleh kembali ke sekolah seperti biasanya dan ya mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya. Oke teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya membahas ini kembali? Karena memang tadi pagi itu saya sempat sampaikan, nanti kalau ada info lebih lanjut saya akan sampaikan kepada kalian semua. Dan sepertinya ini adalah pembahasan terakhir terkait dengan hal ini karena beritanya pun juga sudah viral di mana-mana. Dan yang paling menggembirakannya adalah sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, Komnas HAM Kepala SMK Padang sudah cabut aturan wajib jilbab. Ya, saya pikir ini informasi atau kabar yang baik dan memang sudah seharusnya sih demikian ya. Begitu, dan karena itu mudah-mudahan pihak Kemendikbud, khususnya nih Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, supaya kiranya pasti ini PR beliau ini semakin banyak ya terkait dengan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, apalagi terkait dengan hal-hal seperti ini. Ya mungkin saja teman-teman tidak tertutup kemungkinan bahwa hal-hal yang serupa di sekolah lain bisa saja terjadi. Karena ini kalau teman-teman membaca komentar-komentar di video-video sebelumnya yang sudah kita bahas, itu ada juga memang mengatakan bahwa itu tidak apa-apa kok, di sekolah saya juga dulu begitu katanya. Saya pakai untuk menyesuaikan diri katanya dari pihak sekolah. Alasannya itu seperti yang disampaikan dalam bagian ini juga menyesuaikan diri katanya. Ya bagi saya sih secara pribadi, kalau misalnya ada orang-orang yang non-muslim yang kemudian tidak menjadikan itu sebagai sebuah persoalan dan kemudian mereka berkenan untuk menggunakannya selama di sekolah, ya bagi saya juga silakan saja sih sebenarnya. Misalnya nih, kalau misalnya ada siswi yang bersekolah dan kebetulan di sekolahnya itu mewajibkan harus menggunakan hijab, ya kalau dia merasa oke-oke aja silakan saja juga, tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi dasar dari penerapan aturan tersebut sih saya jadi ragu, karena apalagi kalau itu diterapkan di sekolah-sekolah yang negeri, ya kan? Karena kecuali kalau di swasta. Ya begitulah teman-teman. Tapi pada dasarnya itulah realita yang kita hadapi. Kita doakan saja supaya bangsa kita, bangsa yang besar ini, bangsa yang luar biasa ini, kita bisa tetap hidup nyaman, aman, harmonis satu dengan yang lainnya, dan sikap saling menghormati itu mari selalu untuk kita kedepankan. Terima kasih bagi kalian semua, bagi teman-teman saya yang juga dari Muslim yang sudah memberikan tanggapan. Terima kasih seperti Pak Denny Siregar, Eko Kuntadi, terima kasih banyak, dan juga teman-teman yang lain yang sudah memberikan komentar. Ini banyak banget teman-teman, aktivis-aktivis Muslim yang kemudian memberikan perhatian terhadap hal ini. Dan justru berita ini tuh menjadi lebih cepat viral karena mereka membahasnya di media sosial mereka seperti di Instagram dan juga di Twitter, sehingga kemudian netizen beramai-ramai untuk meretweet ataupun kemudian men-share ulang ke media sosial mereka.